Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi di sini yaitu pelajaran IPS, materi tentang berkembangnya nasionalisme dan perubahan masyarakat pada masa penjajahan. Sebelum kita membahas tentang apa itu nasionalisme, perhatikan dulu gambar berikut. Ini ada sebuah gambar di mana gambar ini menunjukkan adanya kerjasama dalam kategori yang disebut dengan supporter atau pendukung. Jadi ada supporter atau pendukung, mereka bekerja sama untuk mendukung timnya. Dan gambar kedua ini merupakan gambar wilayah Indonesia, di mana wilayah Indonesia ini terdapat beberapa wilayah, dan untuk supaya tidak terjadi perpecahan, maka ada gambar tangan di mana adalah untuk menyatukan wilayah tersebut. Sehingga kalau kita lihat di sini, yang namanya nasionalisme dari gambar tersebut yaitu adalah mempertahankan ini adalah apa yang ingin menjadi tujuan mereka. Nah, kita lihat yang berikut, yaitu adalah latar belakang munculnya semangat nasionalisme. Latar belakang munculnya semangat nasionalisme, kita lihat di sini. Pernah kalian mendengar istilah tumbuhkan semangat nasionalisme, di mana rasa nasionalisme itu harus ada dari setiap generasi muda. Dimana kita lihat di gambar ini ada gambar kaum pribumi atau masyarakat Indonesia sama gambar masyarakat Belanda. Kita lihat di sini, dibilang pribumi itu berarti adalah Indonesia, di mana Indonesia ini dengan Belanda. Mereka bersama yaitu mencoba membangun wilayah Indonesia ini. Nah, kita lihat di sini. Nasionalisme di Indonesia berkembang terutama setelah munculnya organisasi penggerak. Organisasi penggerak ini muncul diakibatkan adanya golongan terpelajar baik dari Indonesia maupun dari Belanda. Karena adanya keinginan mereka untuk bersatu dalam kategori mempertahankan wilayah Indonesia ini. Kita lihat berikutnya. Faktor yang mendorong munculnya semangat kebangsaan. Kita lihat ada faktor yang mendorong. Yang pertama adalah politik etis, atau bisa disebut dengan balas budi. Siapakah yang mau melakukan politik etis ini? Kita lihat di sini, yaitu adanya Van de Venter, atau yang memiliki nama asli adalah Conrad Theodor van de Venter. Ini dia. Itu pada awal abad ke-20, dia melakukan sebuah kritikan pada tahun 1899 di majalah The Grill yang berjudul Eed Rusman atau Debt of Honor, yang artinya utang budi atau utang kehormatan. Di sini apa yang disampaikan ini? Dia mencoba menyampaikan kepada Ratu Wilhelmina. Kritikan itu disampaikan kepada Ratu Wilhelmina, yaitu bahwa Belanda mempunyai panggilan moral. Kenapa? Dianggap bahwa Belanda ini sudah banyak memiliki utang budi terhadap kaum pribumi. Sehingga apa yang dilakukan oleh Van de Venter ini diiakan, diberikan sebuah program. Yaitu kita lihat programnya adalah program Trilogi Van de Venter. Dalam Trilogi Van de Venter ini ada 3. Yang pertama kita lihat adanya irigasi. Nah, irigasi ini adalah pembangunan sarana pengairan untuk mengairi sawah penduduk. Jadi sawah penduduk supaya tidak mengalami namanya kegagalan. Yang berikut adalah migrasi, yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya agar lebih merata. Tujuan dari migrasi itu sendiri biar tidak terpusat di satu wilayah. Yang ketiga itu adanya edukasi, yaitu penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat pribumi agar mampu menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Awalnya apa yang dilakukan Van de Venter ini bagus, tetapi lama-kelamaan ternyata
berdampak negatif untuk bangsa Indonesia dan hanya menguntungkan untuk Belanda. Kita lihat irigasi. Ini yang diuntungkan hanya Belanda. Kenapa? Yang diairkan hanyalah sawah Belanda, bukan sawah penduduk. Yang berikut kita lihat migrasi. Ternyata migrasi ini adalah perpindahan penduduk, di mana perpindahan penduduk ini dari wilayah Jawa yang dianggap padat, itu mereka akan membuka lahan di wilayah lain seperti wilayah Kalimantan. Jadi wilayah Kalimantan. Sehingga ini ternyata menguntungkan Belanda, bukan menguntungkan bangsa Indonesia sendiri. Yang berikut edukasi. Edukasi juga demikian. Ternyata edukasi ini hanya diperuntukkan untuk golongan-golongan tertentu. Jadi kita lihat adanya golongan-golongan tersebut, misalnya kayak golongan bangsawan. Itu mereka yang boleh memperoleh pendidikan, sedangkan rakyat biasa tidak. Sehingga kita lihat dari 3 program ini hanya yang bersifat positif, yaitu adalah edukasi. Di mana di edukasi ini nanti muncul yang namanya golongan terpelajar. Jadi terpelajar. Mereka muncul atau dikategorikan mencoba menumbuhkan semangat nasionalisme. Kita lihat yang berikut. Kegagalan perlawanan bersenjata. Kegagalan perlawanan bersenjata ini kita lihat sebelum abad ke-20. Di mana sebelum abad ke-20, bangsa Indonesia selalu mengalami kegagalan. Kenapa? Kita lihat di sini dari segi senjata masih tradisional. Setelah itu kita lihat dia bersifat fisik dalam melakukan perlawanan. Terus masih bersifat kedaerahan. Atau dikategorikan masih individualis. Sehingga dianggap bahwa perlawanannya itu selalu mengalami kegagalan. Nah, dari kegagalan tersebutlah sehingga pada awal abad ke-20 adanya semangat nasionalisme, di mana mereka menginginkan bahwa untuk mempertahankan wilayah Indonesia ini harus bersatu. Jadi di sini harus bersatu dia. Setelah itu kita lihat adanya perkembangan organisasi etnik dan keagamaan. Organisasi etnik keagamaan yang pertama adanya perkumpulan kaum Betawi. Kita lihat adanya kaum Betawi ini yang dipelopori oleh Muhammad Husni Tamrin. Jadi dialah orang yang pertama yang membuat perkumpulan. Jadi perkumpulan hanya untuk orang-orang Betawi saja. Nah, dari perkumpulan tersebut ternyata diikuti oleh organisasi kedaerahan. Misalnya kita lihat adanya Trikoro Darmo, ini ada di wilayah tertentu ya. Setelah itu ada Jong Java, ada Zong Celebes, dan Jong Sumatera. Ini adalah merupakan contoh atau yang mengikuti organisasi etnik ini. Berikut adanya organisasi keagamaan. Nah, organisasi keagamaan kita lihat ada Jong Islam Yinten, Muda Kristen Jawi, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Umat Islam atau disebut dengan Persi, dan Al-Jamiatul Wasyiyah. Kita lihat di antara semua organisasi yang paling mencolok atau yang paling memiliki peranan penting adalah Muhammadiyah. Di mana kita lihat Muhammadiyah ini didirikan pada tanggal 18 November 1912. Jadi 1912 ini Muhammadiyah didirikan, dan yang mendirikan adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana sebelumnya yang melakukan pelopor itu adalah Muhammad Darwis. Namun Ahmad Dahlan yang memiliki peranan penting, di mana tujuannya adalah mengembangkan dakwah Islam, mengembalikan ajaran Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah, serta membersihkan pabrik keagamaan dari syirik dan bidah. Itu adalah tujuan mereka, yaitu dalam kategori bahwa konteks Islam. Yang berikut adalah yang terkenal lagi adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama biasa disebut dengan NU. Ini juga merupakan organisasi keagamaan yang cukup terkenal. Nah, ini didirikan
tanggal 31 Januari 1926. Jadi 1926 itu yang menjadi pemimpin pada saat itu adalah Hasyim Asy'ari. Nah, ini kedua organisasi ini yang memicu bagaimana munculnya rasanya nasionalisme. Dan berikut kita lihat peran kaum wanita. Peran kaum wanita ini ada R.A. Kartini, di mana R.A. Kartini ini dia memperoleh pendidikan hingga tingkat Europäische Lehrerschule atau biasa disebut dengan LLS, dan dia ini merupakan wanita yang dikategorikan berasal golongan terpelajar atau dikategorikan dia memiliki kemampuan karena dia sudah mengenyam pendidikan yang luar biasa seperti orang Eropa atau dikategorikan orang Belanda. Nah, kita lihat ternyata R.A. Kartini ini tidak tinggal diam. Dia coba menumbuhkan semangat para wanita yang ada di Indonesia, yaitu golongan kaum pribumi, untuk memperoleh pendidikan. Dimana setelah dia menjadi istri Bupati Rembang, dia mendirikan sebuah sekolah di Rembang, dan sekolah ini tidak dipungut biaya apapun. Dimana dia juga menuliskan sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, yang saat ini dijadikan sebagai wanita pelopor pertama. Kita lihat yang kedua, yaitu adanya Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan bagi Indonesia, di mana dia lahir 1884 itu di Bandung, Jawa Barat. Dia mendirikan sekolah istri pendopo di Kabupaten Bandung, di mana dia juga mendirikan sekolah ini karena dia menginginkan bahwa kaum perempuan itu harus memiliki kedudukan yang sama seperti kaum perempuan dari orang Belanda. Berikut adalah Rohaya Kudus. Nah, Rohaya Kudus ini berasal dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dia lahir di tanggal 20 Desember 1984. Mereka mendirikan sekolah kerajinan Amai Setia, dan dia adalah merupakan perempuan pertama pemimpin redaksi. Dalam kategori di sini dia mencoba membuat atau dikategorikan membuat majalah. Dia yang menjadi perempuan pertama pemimpin redaksi. Berikut kita lihat Maria Walanda Marawis. Ini adalah sosok kaum wanita yang berasal dari Sulawesi Utara, yaitu pada tanggal 1 Desember 1870 dia dilahirkan, dan dia dianggap sebagai pendobrak adat dalam kategori bahwa Maria ini dikategorikan dia melakukan sebuah emansipasi wanita, di mana bahwa perempuan harus memiliki kemajuan dalam bidang politik, dan di kategori dia juga melakukan sebuah penulisan dalam surat kabar yang berjudul Cahaya Siang, di mana Maria juga dia membuat sebuah organisasi yaitu Pecinta Ibu kepada Anak Teruntuknya atau disebut dengan PIKAT pada 8 Juli 1917. Yang berikut kita lihat munculnya paham baru. Nah, paham baru ini kita lihat ada Pan-Islami, itu nanti berhubungan dengan penyatuan umat Islam. Jadi ini tentang umat Islam. Bagaimana mencoba menyatukan wilayah umat Islam. Yang kedua adanya nasionalisme. Ini adalah usaha untuk mempertahankan. Jadi ini sama aja mempertahankan. Saya rasa anak-anak sudah tahu. Yang berikut ini adanya liberalisme, berarti adanya kebebasan. Kita pernah mendengar kata-kata negara liberal, kebebasan. Setelah itu kita lihat muncul adanya sosialis, adanya kepentingan.
Jadi sosialis ini kepentingan serta adanya paham demokrasi. Demokrasi ini dalam kategori rakyat atau biasanya kita sebut dengan setara. Ini adalah paham-paham yang memunculkan adanya semangat nasionalisme. Setelah itu, kita lihat adanya berbagai peristiwa di luar negeri. Yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905, di mana kita lihat Jepang ini wilayahnya kecil, tetapi dia mampu mengalahkan Rusia pada tahun 1905 ini, di mana mereka berdua ini melakukan perebutan wilayah. Wilayah yang direbutkan adalah Semenanjung Korea dan Manchuri, di mana adanya pertempuran di Port Arthur pada tanggal 2 Januari dan di Selat Tsushima yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Mei, di mana nanti dimenangkan oleh Jepang. Ini membuktikan bahwa negara yang kecil bisa mengalahkan negara yang memiliki luas yang cukup lumayan. Oke, berikut adanya perkembangan nasionalisme di negara. Kita lihat di sini di Filipina. Ini munculnya perlawanan terhadap Spanyol. Jadi di Filipina ini ada Spanyol. Ini ternyata dengan adanya semangat ini, Filipina ini bisa mengusir Spanyol dari wilayah Filipina. Yang berikut, India. Di India ini ada jadi kita lihat ada Al-Indian National Congress, di mana dikategorikan bahwa ini adalah sebuah organisasi yang disebut organisasi kebangsaan, di mana nanti dia ini akan mengusir Inggris dari wilayah India. Oke, yang berikut kita lihat adanya nasionalis Tiongkok. Nah, nasionalis Tiongkok ini dalam kategori itu bahwa adanya sebuah dinasti. Jadi di Tiongkok ini ada dinasti ya. Nah, dinasti ini dikategorikan ada dinasti Song, ada dinasti Michu. Ini merupakan dalam kategori bahwa Tiongkok ini adanya turunan-turunan tertentu sehingga mereka melakukan sebuah demokrasi, yaitu mencoba perubahan itu dengan adanya demokrasi. Setelah itu adanya gerakan Turki Muda. Gerakan Turki Muda ini dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha. Jadi Mustafa Kemal Pasha ini merupakan tokoh yang dikategorikan dia melakukan pelaporan terhadap Turki ini menjadi negara modern. Setelah itu kita lihat adanya gerakan nasionalis Mesir. Nah, sekarang Mesir ini dikategorikan adanya Arabi. Jadi Arabi Pasha. Arabi Pasha ini yang menentang kekuasaan Inggris atas Mesir. Jadi yang menentang Inggris di wilayah Mesir. Berikut kita lihat pihak-pihak yang berperan dalam proses terbentuknya kesadaran nasional. Jadi kalau kalian anak-anakku tadi kalian sudah perhatikan bahwa yang memiliki peranan penting itu yang pertama adalah kaum terpelajar. Kita lihat kaum terpelajar. Setelah itu adanya kaum profesional dan peranan profesional ini dalam kategori orang yang memiliki kemampuan tertentu. Misalnya dia jadi pengajar, dokter. Nah, kita lihat yang berikut pengaruh pembentukan nasional. Jadi setelah kalian pelajari tadi bahwa pihak itu ada 3, sekarang memiliki pengaruhnya, yaitu tentang kesadaran nasional. Pertama, perluasan kekuasaan kolonial Barat. Kita lihat Barat ini memiliki kekuasaan yang luar biasa, sehingga kita harus berkaca di kolonial Barat ini, yaitu dari Belanda. Berikut adanya pengaruh pendidikan Barat. Pengaruh pendidikan Barat ini harus kita jadikan sebagai contoh bahwa
kita harus memperoleh pendidikan untuk menjadikan negara ini menjadi lebih baik. Yang berikut adalah pengaruh perkembangan pendidikan Islam. Ternyata pendidikan Barat dan pendidikan Islam harus sama dalam kategori supaya bisa muncul adanya kesadaran nasional. Di mana kita lihat sebelum bangsa Barat ini sudah ada yang ada namanya pondok pesantren. Nah, dari pondok pesantren ini ternyata lahir banyak tokoh masyarakat sehingga dianggap bahwa pendidikan agama pun juga penting dalam menumbuhkan semangat nasionalisme. Oke, demikian penyampaian saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. See you.